Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika Seksi Channel. Kita lanjutkan kajian hari ini seputar momentum dan impuls. Ini masih di dalam ranah mekanika, dan topik ini salah satu topik yang juga menjadi langganan soal-soal di seleksi UTBK, SIMA UI maupun UMUGM. Diharapkan pembelajaran ini bisa kita maksimumkan untuk memaksimalkan perolehan nilai kita di UTBK. Kita lihat yang pertama, bagaimana pengertian mengenai momentum. Baik, momentum ini besaran yang didefinisikan oleh Newton sebagai hasil kali massa benda dengan vektor kecepatan. Momentum adalah M kali V, karena penyebabnya kecepatan dan kecepatan adalah besaran vektor, maka momentum pun merupakan besaran vektor. Ya, momentum M dikali V. Baik, dari rumus ini kalau mau dicari apa satuan dari momentum, kita hanya mengalihkan satuan massa, dalam hal ini kilogram, kemudian satuan kecepatan meter per second, maka satuan momentum adalah kilogram dikali meter per second. Kemudian kalau nanti diminta lambang dimensi, lambang dimensi dari momentum adalah M dikali L dikali T di pangkat minus 1. Baik, inilah mengenai momentum. Momentum karena besaran vektor berarti memiliki arah. Bagaimana arah dari momentum? Arah momentum searah dengan arah dari kecepatan. Ya, ini kalau ditanya arah momentum. Momentum nama lainnya dorongan. Untuk apa kita menghitung momentum suatu benda? Agar kita mengetahui berapa energi yang diperlukan untuk mengubah posisi benda itu dari satu waktu atau satu kondisi ke waktu atau kondisi yang lain. Inilah momentum. Ya, biasanya teori momentum banyak kita temukan di bidang olahraga. Ya, sebagai contoh, kalau kita senang main bola basket, coba bayangkan ketika kita melempar bola basket, tidak hanya memanfaatkan tenaga dorongan tangan, tapi biasanya agar lemparannya maksimum, kita memberikan momentum atau memberikan dorongan dari badan dengan cara apa? Ya, dengan cara dorongan lutut terhadap bola tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di bidang pertandingan tinju, biasanya seorang petinju kalau menumbuk lawannya, supaya efek tumbukannya maksimum, mereka menggunakan ayunan atau dorongan atau momentum dari badannya, sehingga efek pukulannya akan berasa ke lawannya. Ini beberapa contoh dari momentum. Ya, momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Baik, yang kedua, bicara momentum nanti dikaitkan dengan sepupunya momentum, yaitu impuls. Ya, disebut I. Impuls adalah hasil kali vektor gaya dengan selang waktu gaya bekerja kepada benda. Penyebab impuls adalah gaya. Karena gaya besaran vektor, maka impuls pun merupakan besaran vektor. Sekarang kalau kita mau cari apa satuan impuls, dari rumus impuls gaya dikali waktu, kita ganti saja satuan gaya Newton, kemudian satuan waktu detik atau second. Ingat, satuan Newton kali second, kalau dijabarkan Newton itu M kali A, nanti nilai satuannya sama dengan momentum, yaitu kilogram meter per second. Sehingga lambang dimensi dari impuls pun sama dengan momentum, MRT pangkat minus 1. Kemudian yang kedua, biasanya nanti soal-soal mengenai impuls ditampilkan dalam bentuk grafik. Ingat,
Bagaimana menghitung impuls kalau ditampilkan dalam grafik? Hitung aja luas grafik. Luas grafik yang dibentuk gaya terhadap waktu, nilainya nanti merupakan nilai impuls yang dimiliki oleh kita. Baik, ini yang kedua ya. Momentum M kali V, impuls adalah gaya dikali selang waktu. Yang berikut, coba kita lihat bagaimana hubungan antara impuls dan momentum. Ya, mengetahui atau kalau kita mau mencari bagaimana hubungan impuls dengan momentum, kita bisa menemukannya dari hukum Newton juga bisa. Ingat hukum Newton kemarin apa? F sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian coba ingat, ganti definisi percepatan. Percepatan adalah delta V per delta T. Ya, delta V per delta T. Sehingga kalau A kita substitusi ke hukum Newton, kita akan dapatkan M, A-nya gantilah delta V per delta T. Sehingga kalau kita kali silang, F dikali delta T, tentu nilainya sama dengan M dikali delta V. Ingat, F kali delta V adalah impuls, kemudian M kali delta V, kalau M kali V adalah momentum, M kali delta V adalah perubahan momentum. Artinya impuls sama dengan perubahan momentum. Mencari impuls bisa dari rumus momentum. Sebaliknya, menghitung momentum pun bisa kita gunakan rumus impuls. Baik, yang terakhir untuk sesi pertama ini, kita lihat bagaimana hubungan energi kinetik dengan momentum. Satu, coba kita tuliskan kembali bagaimana rumus energi kinetik. Ingat, energi kinetik kita sudah bahas kemarin. Rumusnya apa? Setengah dikali M dikali V kuadrat. Kemudian kaitkan ke rumus momentum. Momentum massa dikali kecepatan. Kalau kita ambil nilai V dari rumus momentum, kecepatan tentu momentum dibagi massa. Sehingga kalau kita substitusi nilai kecepatan ke atas, energi kinetik kita bisa tulis sebagai berikut: setengah M kali V kuadrat. Gantilah V-nya momentum dibagi massa, kemudian kita kuadratkan sehingga kita bisa buat tulisannya sebagai berikut: setengah M P dikuadratkan P kuadrat. M kalau dikuadratkan tentu M kuadrat, sehingga disederhanakan M-nya hilang satu ya. Habis M-nya satu, maka energi kinetik kalau dihubungkan dengan momentum adalah P kuadrat dibagi 2M. Artinya energi kinetik berbanding lurus dengan momentum dikuadratkan. Inilah rumus-rumus dasar mengenai momentum. Momentum M kali V, impuls F kali delta T, hubungan impuls dengan momentum, impuls sama dengan perubahan momentum. Terakhir, hubungan E dengan momentum adalah P kuadrat dibagi 2M.